Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 21 yang seperti ini bunyi firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Puji Tuhan, kita menjumpai satu pernyataan dari firman Allah tentang kehidupan orang-orang yang percaya. Sebagaimana di sini dikatakan Titus diutus untuk pelayanan, maka diingatkan supaya kita membiasakan diri bukan hanya memikirkan yang baik di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Dalam perjalanan waktu kita bisa menemukan orang-orang yang ada di sekitar kita atau dalam kebersamaan kita. Kita bisa dapat orang-orang yang kerjanya hanya protes, hanya mengkritik. Itu sangat banyak. Entah di rumah kita, entah di kantor kita, entah di gereja, di mana saja. Kita akan jumpa orang-orang yang punya kebiasaan suka kritik atau protes-protes. Dan hal-hal inilah yang harus kita sadari bahwa kegagalan-kegagalan kita karena kita tidak mampu berpikir yang baik terhadap sesama kita. Kita hanya bisa berpikir yang baik tentang Tuhan, tapi untuk sesama kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita selalu ada di dalam posisi seperti itu. Kita selalu protes. Kita selalu tidak terima. Kita selalu memberi komentar untuk apapun yang kita lihat, yang kita rasa tidak cocok dengan kita. Kita protes. Terus persoalannya, apakah itu akan selesai dengan kita protes? Tapi itu justru akan membawa kita dalam hidup yang acak-adut. Tambah kacau hidup ini. Karena kita tidak pernah bisa melihat yang baik. Selalu kita lihat yang buruk. Dan itulah mengakibatkan pikiran kita kacau. Tidak bisa konsentrasi. Tidak bisa maksimal. Karena kita hanya berkisar di situ, tidak bisa berpikir baik di hadapan sesama manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sudah sempurna. Kita ditaruh Tuhan di tengah-tengah ketidaksempurnaan untuk hidup bersama, untuk saling mendukung bersama, untuk saling membantu bersama, bukan saling merusak. Nah, ini persoalannya. Karena kita hanya bisa memikirkan yang baik hanya di hadapan Tuhan. Kalau di gereja kita kelihatan berpikir yang baik tentang Tuhan, namun setelah itu kita mulai komentar tadi, di tempat ini tadi, di gereja tadi, di jalan tadi, di sana tadi, di situ. Kita selalu memberi komentar banyak untuk hal-hal itu. Sehingga tanpa kita sadari, kita tidak mampu berpikir yang baik. Kita tidak dapat menguasai diri dan menjadi tenang. Karena kita sudah meluaskan pikiran kita ini selalu untuk protes, selalu untuk kritik, tanpa bisa melihat keterbatasan kita sendiri, tanpa bisa melihat kekurangan kita sendiri. Sebab itu Yesus katakan, kamu bisa melihat selumbar di mata orang, tapi balok di matamu engkau tidak pernah bisa lihat. Itu adalah satu sikap dari orang-orang yang biasanya hanya protes, hanya kritik, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mampu mengerjakan apa-apa. Karena mereka sudah terjebak dalam berpikir yang tidak baik terhadap sesamanya manusia. Sedangkan terhadap Tuhan, dia selalu mengakui Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Kita yang seringkali salah, tetapi di hadapan sesama manusia, kita tidak mampu hidup dengan memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga
terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mulai memikirkan bukan yang baik hanya kepada Tuhan, tetapi yang baik di dalam hidup bersama. Karena itulah kehendak Allah menaruh kita yang semua penuh dengan keterbatasan untuk hidup bersama, supaya kita saling membuat hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang patut dipuji. Itu kita akan wujudkan jika pikiran kita memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama manusia. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami untuk memikirkan yang baik saja, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama kami. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami mampu berpikir yang baik bukan hanya kepada Tuhan, namun juga dapat berpikir yang baik untuk sesama kami. Karena itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat menggunakan waktu memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama kami, sehingga kami dapat bangun hidup yang baik, hidup yang berkualitas, hidup yang saling sinergi satu dengan yang lain, dan di dalamnya Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.